3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatul ummati amma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita melakukan pertemuan kembali, pertemuan terakhir untuk materi kita ini. Di depan kita sudah tampil pemateri, mudah-mudahan mereka dapat menyampaikan dengan baik. Kepada pemateri kita persilakan waktunya 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qiblatil ummati amma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berangkatkan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA beserta saya banggakan teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Pemateri pertama ada Alda Andrini, pemateri kedua ada saya Dikda Sibuan, pemateri ketiga ada Abu Ananta. Oke, baiklah langsung saja kami memulai presentasi. Judulnya adalah Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Mengetahui tentang bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas nasional. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi manusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyak suku-suku bangsa etnis. Bahasa juga bagian terpenting dari hidup dan interaksi manusia satu dengan manusia lainnya. Bahasa juga diumpamakan seperti dua sisi mata uang yang satu sama lain saling mengikat dan membutuhkan. Melalui bahasa insan manusia mampu membuat pesan makna, tanda, arti makna, dan pengertian. Melalui bahasa manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan bermasyarakat. Bahasa menjadi alat untuk mengeluarkan pemahaman dan mampu membangun komunikasi sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional setelah diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 di Kompleks Pemuda saat itu. Bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa Indonesia. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dulu sudah digunakan sebagai bahasa perantara. Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Intinya adalah ditemukannya prasasti kuno di kerajaan di Indonesia yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia disebabkan 4 faktor. Yang pertama, bahasa Melayu sudah dijadikan sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Baiklah, sekian dari penyampaian presentasi kami. Apabila ada yang kurang dimengerti dan yang ingin ditanyakan, dipersilakan kepada audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Elisa Fitri ingin bertanya, apa yang melatar belakangi terbentuknya bahasa Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Siti Kania dari kelompok 10 yang bertanya,
kenapa bahasa Indonesia itu bersumber dari bahasa Melayu. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Jessi Elisa Putri yang akan dijawab oleh Alda Andriani. Pertanyaan Desi adalah, apa yang melatar belakangi terbentuknya bahasa Indonesia? Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan terjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1948, kebangkitan nasional telah terdorong perkembangan bahasa Indonesia dengan besar. Baik, bisa diterima jawabannya. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Safa Tejikania yang akan dijawab oleh Abu Ananta. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Safa. Yang mana pertanyaannya, kenapa bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu? Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional setelah diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda saat itu. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antara suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai. Baiklah, sekian dari presentasi kami.